Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita semua, baik nikmat lahir maupun nikmat batin, sehingga saat ini kita berada di masjid ini untuk mengingat Allah, melakukan salat berjamaah dalam rangka membangun hubungan dengan Allah untuk lebih dekat dan lebih dekat. Bapak dan saudara sekalian yang kami hormati, kajian kita masih terkait dengan iman, punya konsekuensi upaya untuk mendekatkan diri kepada yang kita imani, yaitu beriman kepada yang gaib dan menegakkan salat, menegakkan hubungan dengan yang gaib itu. Apabila orang menyatakan diri beriman kepada yang gaib, beriman kepada Allah, dan tidak berusaha untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah, menjalin hubungan dengan Allah secara baik, maka dipertanyakan keimanannya. Alhamdulillah kita ini semua berusaha untuk membangun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala ini paling tidak secara formal 5 kali dalam sehari semalam. Kita secara formal berjamaah menegakkan salat ini. Dan ini adalah konsekuensi daripada keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Saudara sekalian, sudah 2 kali dalam majelis ini, dalam pertemuan ini kita membicarakan tentang salat ini. Dan dalam kesempatan ini kita berusaha untuk bagaimana meningkatkan kualitas salat kita. Jangan sampai kita ini sudah salat tetapi tidak ada athar, tidak ada pengaruh daripada salat itu sendiri. Padahal salat ini apabila kita lakukan dengan benar, mencontoh apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW dalam salat, sallu kama ra'aitumuni usolli, kita salat sebagaimana Rasulullah salat, maka Bapak dan sekalian, salat ini akan mengantarkan kita memiliki daya tahan, daya tangkal dari perbuatan fahsya dan mungkar. Inna salata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah fahsya dan mungkar. Fahsya dan mungkar ini mewakili seluruh bentuk kejahatan, seluruh bentuk kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Jadi kalau salat kita ini benar, maka seluruh perbuatan jahat ini, fahsya dan mungkar itu akan rontok. Akan rontok, Pak. Jadi kalau ada orang sudah sholat, kalau masih korupsi, kolusi, nepotisme, maka hakikatnya belum sholat itu, Pak. Ya, hakikatnya belum apa? Sholat. Sudah sholat, kalau masih gosok sandalnya orang, yang kecil-kecil itu, maka sebenarnya itu belum sholat dengan baik. Tapi kalau sholatnya baik, maka semua perbuatan keji dan mungkar yang ada di dalam diri manusia itu nanti akan lenyap, akan hilang. Bapak dan sekalian yang kami hormati, mari kita berusaha untuk salat ini dan kita lakukan dengan yang sebaik-baiknya. Jangan sampai salat yang kita lakukan itu kita tempatkan sebagai tujuan. Yang penting sudah salat. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana sholat itu bisa memperbaiki rohani kita.
bisa melakukan perubahan ya, secara menyeluruh terhadap diri kita ini. Nah itu, jadi bagaimana salat ini bisa mengubah perilaku kita dari yang nggak baik menjadi baik, sikap kita yang tidak baik menjadi baik, pikiran kita yang tidak baik menjadi baik, cara sosial kita, kehidupan sosial kita dari yang nggak baik menjadi baik, cara muamalat kita dari yang nggak baik menjadi baik. Harus begitu. Jadi salat ini harus kita jadikan sebagai wasilah, sebagai jalan, sebagai cara syariat, bukan tujuan. Yang penting sudah salat, udah begitu. Tapi bagaimana kita jadikan salat ini sebagai sarana untuk memperbaiki diri kita, sarana untuk mi'raj, untuk melangit, bukan membumi, tapi melangit, mengangkat harkat dan martabat kita. Rasulullah mengatakan, alaika bikathrati sujud, alaika bikathrati sujud lillah, fa innaka la tasjudu lillahi sajadatan illa rafa'akallahu biha darajatan wa hatta anka biha khati'atan. Rawahu Muslim. Hendaklah engkau banyak melakukan sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sesungguhnya engkau tidak sujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan mengangkat derajatmu satu derajat. Jadi kalau kita ini bersujud sekali sujud, maka Allah akan mengangkat derajat kita satu derajat. Wa hatta anka bi khati'atan, dan akan menghapuskan darimu satu kesalahan. Bapak dan sekalian, jadi bagaimana salat yang kita lakukan ini terus menerus mengantarkan kita untuk semakin dekat, takarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mengantarkan kita untuk semakin meningkat derajat kita dalam hidup dan kehidupan ini, mengantarkan kita untuk semakin terhapus kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita, sehingga kita tidak berulang-ulang untuk melakukan kesalahan yang sama. Karena itu maka salat ini harus kita jadikan sebagai alat untuk mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu Pak sekalian, jadi salat yang produktif itu begitu, Pak. Dan sampai salat kita tidak produktif. Sekedar salat untuk mencari pahala yang tidak jelas juntrungnya. Dan begitu. Ya. Sebab salat itu menyangkut seluruh dimensi kehidupan kita ini. Kalau kita ingin baik rohani kita, ingin baik pikiran kita, ingin baik perasaan kita, ingin baik kepemimpinan kita, ingin baik manajemen kita, ingin baik sistem sosial kita, ingin baik tanggung jawab kita, ingin baik semuanya, maka salat itu sebagai media untuk memperbaiki itu semuanya. Karena salat ini merupakan karunia dari Allah yang luar biasa. Ini mukjizat ini, Pak. Jadi perintah salat itu adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah mukjizat bagi kita. Maka mestinya dengan salat ini akan ada sesuatu perubahan-perubahan yang mendasar dan menyeluruh, yang membuat kita ini menjadi makhluk yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang memiliki harkat dan martabat yang agung dan mulia. Bapak dan sekalian yang kami hormati, karena itu kita diperintahkan oleh Allah, sta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Wasta'inu, dan mohonlah kalian pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala bis-sabri, dengan jalan sabar, was-shalah, dan salat. Wa innaha, dan sesungguhnya salat itu, atau sesungguhnya memohon pertolongan kepada Allah dengan jalan sabar dan salat itu, lakabiratun, sungguh berat, illa kecuali 'alal khashiin, bagi orang-orang yang khusyuk. Siapa orang yang khusyuk itu? Alladzina yadunnuna annahum mulaku rabbihim, yaitu mereka yang meyakini bahwasanya mereka akan berjumpa dengan Tuhan mereka, dan mereka yakin bahwa mereka akan kembali kepada Tuhannya. Kalau kita yakin bahkan kita akan bertemu dengan Allah Tuhan kita, dan kita semua akan kembali kepada Allah, dan kita akan mempertanggungjawabkan perjalanan hidup dan kehidupan ini kepada Allah, maka salat yang merupakan media
untuk berkomunikasi, untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, untuk mengontrol perjalanan hidup kita dari waktu ke waktu sebagai wujud penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu akan kita lakukan secara khusyuk. Kita akan lakukan secara apa? Khusyuk. Ya, jadi orang yang khusyuk itu orang yang yakin akan berjumpa dengan Tuhannya dan akan kembali kepada Tuhannya. Kalau kita adalah yakin bahwa kita akan kembali kepada Allah dan kita akan mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah, maka dari waktu ke waktu kita akan mendialogkan istilahnya hidup dan kehidupan kita ini kepada Allah, akan mendialogkan seluruh keberadaan dan seluruh aktivitas kita, seluruh kegiatan kita dari waktu ke waktu, dari subuh ke duhur, duhur ke asar, asar ke maghrib, maghrib ke isya, isya ke subuh, ini kita dialogkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon petunjuk agar yang kita lakukan itu benar, agar yang kita lakukan itu lepas dari fasad dan mungkar, dari seluruh perbuatan keji dan mungkar, agar yang kita lakukan itu semua mendapatkan nilai ridho, disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar semua yang kita lakukan itu semuanya dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang dibenci, tidak ada yang dimurkai. Loh, itu was sekalian, bayangkan kalau 5 kali dalam sehari semalam kita melakukan sholat seperti itu, kira-kira mestinya kita itu menjadi manusia-manusia yang akan selalu waspada, selalu menjaga diri. Nah, seperti seorang yang berjalan di sebuah jalan yang penuh onak dan duri, maka dalam menapaki perjalanan itu kita pasti selalu berhati-hati dan penuh kewaspadaan. Jangan sampai kita salah dalam melangkah. Nah, salah melangkah kena duri, gitu. Salah melangkah kita kena onak, gitu. Dalam bekerja, dalam berkeluarga, dalam kegiatan apa saja, ya, patron kita adalah ridho Allah itu, ridho Allah, disenangi oleh Allah, dicintai oleh Allah. Nah, benar yang kita lakukan. Nah, seperti itu Bapak sekalian yang berhormati. Sehingga kita kalau salat pasti berusaha untuk bagaimana ini kita bisa khusyuk. Bapak-bapak dan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu kita dalam kesempatan ini kita mencoba agar salat yang kita lakukan ini fungsional, agar salat yang kita lakukan ini produktif, agar salat yang kita lakukan ini memberikan pahala, memberikan manfaat bagi hidup dan kehidupan kita ini, sehingga diri kita, keluarga kita, dan jamaah kita yang berjamaah, soal berjamaah ini terus diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, mari bagaimana salat yang berdaya guna itu, ya, salat yang berdaya guna itu, sehingga orang-orang Islam adalah orang yang bersih-bersih, orang yang suci-suci. Nah, gitu Pak, orang yang baik-baik, orang yang tanggung jawab, nah, orang yang, ya, dari orang baik ya orang yang sholat. Nah, itu Rasulullah mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, mathalus shalawatil khamsi kamathali nahrin jarin ghamrin ala babi ahadikum yatashu minhu kulla yawmin khamsa marrat. Perumpamaan salat yang 5 ini seperti sebuah sungai yang mengalir, yang airnya melimpah ruah di depan pintu salah seorang dari kita semuanya ini. Kemudian kita ini membersihkan diri darinya setiap hari 5 kali. Ya, kan mestinya kita jadi orang-orang yang bersih, Pak. 5 kali kita ini salat berjamaah, dan salat kita itu bukan sekedar tujuan, tetapi media sarana untuk membersihkan jiwa kita, untuk membersihkan rohani kita, untuk membersihkan perasaan kita, untuk membersihkan pikiran kita, untuk membersihkan perilaku kita, untuk membersihkan sikap kita, untuk membersihkan akhlak kita. 5 kali dalam sehari semalam dibersihkan, dicuci, ya, sedemikian rupa. Mestinya kita ini adalah orang yang bersih. Ya, qad aflaha man zakkaha, sungguh
Beruntung orang yang senantiasa yang mensucikan jiwanya. Maka khaba man tasaha, dan sungguh celaka orang yang mengotori jiwanya. Nah, kita ini selalu membersihkan jiwa kita, ya Pak. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan dirinya, ya, mengingat nama Tuhannya, kemudian dia salat. Lagi kita ini 5 kali dalam sehari semalam, yang salat fardu ini. Kalau kualitas salat kita bagus, Pak sekalian, maka pastilah melahirkan hasil yang bagus, hasil yang yang baik. Kepada sekalian yang kami hormati, 5 salat yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala ini, kalau kita perbaiki wudunya, salatnya tepat pada waktunya, kita sempurnakan rukuknya, kita sempurnakan sujudnya, kita perbaiki kekhusyuannya, maka Allah menjanjikan bahwa Dia akan mengampuni kita. Tapi kalau kita tidak berusaha untuk memperbaiki hal-hal yang terkait dengan salat itu semuanya, maka Allah tidak memberikan janji. Kalau mau Allah mengampuni, kalau tidak Allah mengazab. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Khamsu salawatin, salat yang 5. Iftaradahunna Allah, yang Allah mewajibkan, telah mewajibkannya. Man ahsana wudu'ahunna, barang siapa yang memperbaiki wudunya, wa shallahunna liwaqtihinna, dan mereka salat pada waktunya, wa tamma ruku'ahunna, dan mereka menyempurnakan ruku'-rukuknya, wa sujudahunna, dan menyempurnakan sujud-sujudnya, wa khusyu'ahunna, dan mereka menyempurnakan kekhusyuannya, kekhusyuan 5 salat itu, kana lahu 'alallahi ahdun, maka adalah baginya Allah memberikan janji, ayyaghfir lahu, bahwa Allah akan mengampuninya. Jadi Allah akan berjanji bahwa sekalian untuk mengampuni orang-orang yang senantiasa memperbaiki wudunya, memperbaiki salatnya tepat pada waktunya, rukuknya, sujudnya, dan lain sebagainya, kekhusyuannya. Allah berjanji, memberikan janji kepada orang yang seperti itu, bahwa Allah akan mengampuninya. Wa man lam yaf'al falaysa 'alallahi ahdun. Barang siapa yang tidak melakukan, tidak berupaya untuk memperbaiki salatnya sedemikian rupa dari waktu ke waktu, maka Allah SWT tidak berjanji kepada orang yang seperti itu. Insya'a ghafarallah, kalau Allah menghendaki, Allah akan mengampuni orang itu. Wa insya'a azabah, dan kalau Allah berkehendak, Allah menyiksanya. Nah, ini hadis riwayat Abu Dawud. Bapak sekalian yang kami hormati, maka mari jangan sekedar salat, apalagi salat hanya sekedar memenuhi kewajiban secara fikhiyah. Salat itu fardu ain, kalau kita dilaksanakan tidak berdosa. Kalau sekedar begitu, Pak, maka ini adalah proses yang di luar kesadaran. Di luar kesadaran. Kalau salat ini kita lakukan atas dasar kesadaran, atas dasar iman yang terbangun atas dasar ilmu, sehingga salat ini merupakan sebuah kebutuhan, bahkan kebutuhan mutlak bagi ruhiyah kita, bagi rohani kita, maka Bapak sekalian yang kami hormati, salat itu sama dengan kita berangkat untuk makan pecel di pagi hari. Kalau kita lapar, Pak, ya, habis salat subuh, ya, maka kita ini kalau sudah lapar begitu, maka kepingin makan di pagi hari. Kalau pecel hidangan kesukaan kita, nah itu seperti itu, maka kita akan bersemangat untuk mendatangi meja makan untuk sarapan pagi. Bapak dan sekalian yang kami hormati, jadi bila kita ini melaksanakan salat ini atas dasar kesadaran, atas dasar iman, maka salat itu merupakan sebuah kebutuhan, dan bukan kebutuhan sekunder, tetapi kebutuhan primer, kebutuhan pokok yang tidak bisa ditinggalkan. Kalau tidak salat, maka ada yang hilang. Ada rasa lapar rohaninya, rasa lapar rohaninya, ya, kelaparan rohani ini akan menimbulkan efek negatif, ya, semua bentuk kejahatan itu akibat daripada rohani yang lapar, rohani yang apa, Pak? Lapar. Nah, apabila tahu manusia ini akan pentingnya sholat,
Tidak ada yang nggak mau sholat, akan rebutan itu. Akan rebutan untuk sholat ke masjid ini. Nah, sama dengan itu, rebutan untuk cari pekerjaan. Ya, karena di sana ada uang. Nah, itu, rebutan itu, royoan itu. Maka masjid kita ini 5 kali dalam sehari semalam akan penuh. Sama dengan penuhnya plaza-plaza yang ada ketika dibuka. Sama dengan penuhnya pabrik-pabrik yang ada ketika dibuka. Jam kerja, penuh dengan karyawan itu. Nah itu. Maka masjid kita mesti seperti itu. Pada jam dibuka, adzan berkumandang, berbondong-bondong mestinya. Seperti air mengalir dari gunung ke sungai. Wah, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di Mekah kan begitu Pak ya. Kalau kita berangkat haji itu Pak, dari seluruh penjuru, dari gang-gang, dari jalan-jalan itu semua pada waktu menjelang adzan, orang semua pakaian putih-putih semua mengalir itu ke lembah Bakkah ya, menuju Masjidil Haram, masjid untuk salat berjamaah. Mesti seperti itu Pak. Bapak sekalian kami hormati, jika manusia ini mengetahui tentang hakikat salat, maka semua transaksi yang betapapun nilai transaksi itu miliaran maupun triliunan akan ditinggalkan. Kalau mengetahui, menyadari akan peranan dan pentingnya sholat bagi hidup dan kehidupan kita sebagai manusia ini. Nah, sayangnya Bapak sekalian, tidak semuanya orang mengetahui dan menyadari akan hal itu. Bahkan kalau saya jadi presiden, saya suruh itu pada waktu jam sholat berhenti semua. Berhenti semua sholat berjamaah, begitu Pak, agar semua kegiatan kita diberkahi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan semua kegiatan kita harus kita atur dengan jadwal waktu sholat. Jangan dibalik, sholatnya diatur dengan jadwal kegiatannya. Itu salah Pak. Bapak sekalian yang kami hormati, karena kualitas sholat itu seperti itu Bapak sekalian, tergantung daripada kualitas. Karena perolehan sholat itu tergantung daripada kualitas sholat kita, maka mari kita tingkatkan kualitas sholat kita itu. Ya. Rasulullah juga mengatakan bahwa orang yang sholat itu ada yang ditulis 1/10-nya, nilainya Pak, pahalanya, 1/9-nya, 1/8, 1/7, 1/6, 1/5, 1/4, 1/3, separuh. Nilainya seperti itu, sholat itu. Jadi setiap orang itu berbeda-beda perolehan dari sholatnya, nilai sholatnya, skor angka sholatnya itu. Ini ada hadis riwayat Abu Dawud. Innal abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa unshuruha. Tusuha, tumunuha, subuha, sudusuha, khumusuha, rubuha, thulutuha, nisfuha. Rawahu Abu Dawud. Sesungguhnya seorang hamba sungguh-sungguh melakukan sholat dan tidak dicatat baginya pahala darinya kecuali 1/10-nya, 1/9-nya, 1/8-nya, 1/7-nya, 1/6-nya, 1/5-nya, 1/4-nya, 1/3-nya, dan separuhnya. Nah, bagaimana Bapak sekalian sholat kita itu nilainya utuh 100, angka 100. Nah, karena itu maka mari kita sholat sebagaimana Rasulullah SAW sholat, baik secara lahir maupun secara batin. Jangan sampai lahir batin kita tidak sholat. Ada orang yang sholat tapi batinnya nggak sholat Pak, fisiknya saja yang sholat, fisiknya saja yang sholat, atau lisannya saja yang sholat, membaca doa-doa dan zikir, tapi nggak nyambung ke dalam hatinya, dan nyambung pada pikirannya, hanya nyambung pada perbuatannya atau gerakan tubuhnya, tapi hatinya tidak sambung. Bayangkan pada waktu sholat saja tidak ingat Allah Pak. Kalau ketika sholat saja tidak ingat Allah, terus bagaimana kalau dia di luar sholat? Betul Pak? Nah, maka mari kita jadikan sholat ini sebagai lidzikri. Wa aqimis sholata lidzikri, kata Allah. Dan dekatkanlah sholat untuk mengingat aku. Ya, mari kita jadikan sholat itu media untuk mengingat Allah. Jangan sampai kita sholat kemudian kita tidak ingat Allah. Nah, ini adalah persoalan khusyuk dan tidak khusyuknya Pak.
Makanya sebelum kita salat fardu, ya, itu dimulai dengan salat-salat sunnah, salat-salat sunnah muakkad, salat-salat sunnah ghairu muakkad, ya, salat-salat rawatib yang mengitari apa? Salat fardu yang ada itu. Itu masih warming up, pemanasan. Salat-salat apa? Sunnah qabliyah yang kita lakukan itu. Kemudian salat fardu yang kita lakukan itu mestinya kita lakukan sedemikian rupa khusyuk. Kalau salat kita tidak khusyuk, Pak, wah itu hilang nilainya, ya, hilang nilainya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman yang mana mereka khusyuk di dalam salatnya. Nah ini, Pak. Jadi mari kita berupaya untuk mendapatkan nilai salat itu secara ruhiyah dengan melaksanakan salat ini secara khusyuk. Ya, secara apa, Pak? Khusyuk. Nah, khusyuk. Jadi jangan sampai kita sudah salat, hati kita tidak tawadhu, tadarru kepada Allah, tidak takut kepada Allah, tidak tenang di hadapan Allah. Makanya orang itu, Pak, kalau datang ke masjid itu harus tenang. Ya harus apa? Tenang. Tidak boleh tergesa-gesa. Itu dalam rangka untuk membangun apa? Kekhusyuan itu. Rasulullah katakan alaikum bis sakinah. Kamu hendaklah tenang kalau pergi ke masjid itu. Tidak boleh tergopoh-gopoh, tidak boleh tergesa-gesa. Walaupun masbuk, Pak. Walaupun apa? Masbuk. Agar kita menjalankan salat itu dengan tenang, dengan khusyuk, dengan tawadhu, dengan tadarru, dengan sakinah. Ya, dengan penuh rasa khauf, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, lepas itu pakaian kesombongan itu tidak ada. Kalau ke masjid itu sudah tawadhu, tadarru, begitu, Pak sekalian. Nah, ini bagaimana kita bisa salat khusyuk itu. Maka mestinya Pak sekalian tadi itu, kalau kita menyadari dan meyakini akan perjumpaan kita dengan Allah dan akan kembalinya kita kepada Allah dan harus mempertanggungjawabkan hidup dan kehidupan ini, dan kita perlu ya 5 kali dalam sehari untuk berkomunikasi, berdialog dan mendialogkan hidup dan kehidupan ini kepada Allah, maka itu akan kita lakukan secara khusyuk. Pak sekalian yang kami hormati, orang yang kalau ketemu dengan Allah tidak cumantel, bahasa Jawanya itu ya, hatinya ya, tidak merasa apa namanya, tidak tawadhu, tidak merasa butuh, tidak merasa cinta, tidak merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, itu namanya belum paham, Pak. Belum memahami Allah. Padahal kita salat itu hakikatnya kita itu menghadap Allah. Kalau kita salat itu, Pak, hakikatnya adalah kita menghadap Allah. Karena kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, maka Bapak-bapak sekalian yang kami hormati, mari kita lakukan secara khusyuk. Ya, secara khusyuk. Dan kalau kita sudah khusyuk, Pak, itu akan banyak yang kita peroleh. Umpamanya kita ini konsentrasi saja, kalau salah khusyuk. Khusyuk itu lebih dari konsentrasi. Ya, kita konsentrasi. Umpamanya kita ini karate kawan, mau mukul balok 20 balok bataku umpamanya, Pak. Itu kalau konsentrasi, Pak, memusatkan seluruh energi itu pada bata itu, sampai mata pun juga seperti itu. Kemudian kalau sudah terkumpul energi itu pada satu titik, kemudian kita gerakkan, bata itu patah. Betul, Pak ya? Itu konsentrasi, Pak. Nah, konsentrasi khusyuk itu lebih dari apa? Konsentrasi. Karena itu kalau sholat, Pak, nggak usah dengan itu. Nabi melarang kalau sholat menghadap ke langit, tidak boleh, Pak. Apalagi tolak-tolak, Pak. Ada orang yang matanya tolak-tolak sholat. Itu bagaimana? Ya, bisa meraih kekuatan kalau sholat itu tidak khusyuk. Allah berikan haul dan kuahnya itu bisa merubah, merekonstruksi ruhiyahnya kalau tidak khusyuk. Nah, contoh gampangnya itu tadi itu, Pak. Jadi para karatekawan atau itu kalau ingin
memecah balok, maka dia perlu konsentrasi. Konsentrasi itu mengarahkan energi kepada satu titik. Salat juga begitu Pak sekalian. Karena ini salat itu kita harus menghadap tempat sujud kita. Itu Pak ya. Tempat apa? Sujud kita. Jadi pikiran kita, perasaan kita, seluruh energi kita mengarah menghadap Allah. Menghadap Allah. Gitu Pak sekalian. Menghadap Allah. Pak sekalian, Rasulullah memerintahkan kepada kita, sholli sholatam wadi'in, sholli sholatam wadi'in, ka'annaka tarahu, fa in kunta la tarahu, fa innahu yarak. Rawahu Tabrani. Salatlah engkau salat sebagai salat perpisahan, ya. Jadi kalau salat perpisahan, berarti salat terakhir itu Pak. Jadi kita disuruh salat oleh Nabi seperti salat orang yang mau berpisah. Bagaimana itu? Kalau salat perpisahan itu, perjumpaan terakhir, ya, salat perpisahan. Nah, sholli sholatam wadi'in. Ka'annaka tarahu, seakan-akan kau melihatnya. Seakan-akan kita melihat Allah. Fa in kunta la tarahu fa innahu yarak. Kalau kamu tidak bisa melihatnya, paling tidak menyadari bahwa Allah senantiasa melihat kita. Rawahu Tabrani, hadis riwayat apa? Tabrani. Nah, Bapak sekalian, jadi kita perlu latihan untuk khusyuk, dan semakin khusyuk sehingga terasa selesai sholat itu banyak energi yang diperoleh. Energi ruhiyah Pak. Ya, bukan duit Pak, lebih mahal daripada uang Pak. Energi ruhiyah, kekuatan batin. Orang itu kalau memiliki kekuatan batin Mas sekalian, menghadapi persoalan apa saja itu terasa ringan. Jadi presiden perlu bertemu kepada Allah, bertemu Allah setiap saat Pak. Karena persoalannya banyak tingkat nasional. Tingkat nasional. Maka perlu kekuatan ruhiyah, kekuatan batin. Di mana mengasah kekuatan batin itu? Ya Allah berikan jalan salat ini. Wasta'in bisa beriwas salat. Bapak sekalian yang kami hormati. Nah, karena itu jangan sampai kita tidak khusyuk. Ya, walaupun Nabi itu pernah mengatakan bahwa pertama kali yang diangkat oleh Allah dari umat ini adalah kekhusyuan itu sendiri. Rasul mengatakan, awwalu syai'in yurfa'u min hadhil ummati al-khusyu' hatta la yura fiha khashi'un. Rawahu Ahmad At-Tabrani. Pertama kali yang diangkat dari umat ini adalah masalah kekhusyuan, sehingga tidak lagi terlihat ya pada umat ini khasyun, orang yang khusyuk dalam apa? Salatnya. Ya, salat sak kobre ngono Pak. Jadi salat itu dianggap sisa-sisa, itu Pak. Ya nanti kalau nggak sibuk salat, atau salat ya nanti kalau sudah tidak sibuk lagi, loh gitu Pak. Ya, dan kalau ada kesibukan, salatnya ekspres, ya kilat. Ya begitu Pak. Itu masih begitu perlakuan terhadap salat. Nah, kalau salat seperti itu ya bagaimana bisa khusyuk? Nah, bagaimana bisa mendapatkan energi ilahiyah, kekuatan ilahiyah? Itu bagaimana? Orang yang salat berbeda dari orang yang nggak salat. Nah, itu persoalannya. Sudah sholat tapi kok masih begitu-begitu saja. Nah gitu. Mesti orang yang sudah sholat itu menjadi agen perubahan ya pada keluarganya dan pada masyarakatnya. Bapak sekalian yang kami hormati, maka diperlukan sholat. Jangan sampai sholat kita tidak khusyuk. Ya. Bahkan kalau orangnya tidak khusyuk itu diancam Pak, celaka, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yuraun. Maka celakalah orang-orang yang salat tuh Pak, yang celaka orang yang salat. Alladzina hum an salatihim sahun, yang mana mereka tentang salatnya itu sahun, lalai waktunya, lalai ya terhadap tata cara salat yang benar, lalai ya dalam mengingat Allah, lalai ya tentang hakikat salat, lalai Pak, sahun. Alladzina hum yuraun. Oh, mereka juga riya. Nah, jadi kalau kita ini sahun, yuraun,
maka wailul lil musallin. Dan sampai salat yang kita lakukan ini mubadzir, karena kita lakukan dengan sahun dan yuraun, lalai, ya, dan riya. Ada juga yang salat tapi salatnya sukaro itu mabuk, Pak. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukaro hatta ta'lamu ma taqulun. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu dekat-dekat salat wa antum sukaro, dan kamu dalam keadaan mabuk, hatta ta'lamu ma taqulun, sehingga kamu sadar, mengetahui apa yang kamu ucapkan dalam salat. Jadi orang yang membaca doa dan zikir dalam salat tapi nggak sadar, itu mabuk namanya, Pak. Atau orang sudah salat, Pak, tapi masih ingat istrinya, ingat pekerjaannya, ingat matematika, ingat cewek, mabuk. Kalau masih ketemu dengan Allah masih ada lebih manis, lebih menyenangkan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah Allahu Akbar yang diingat macam-macam, Pak, yaitu sukara, mabuk. Atau kusala, Pak, kusala, malas. Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Loh, Pak. Jadi ada yang sahun yuraun, ada yang sukaro, ada yang kusala, malas. Dan itu salatnya orang munafik, malas. Ya, sak kobri. Kalau takbir saja juga gitu, Pak. Kalau orang yang beriman, kalau sholat itu kelihatan, Pak, semangatnya itu, Pak, kesungguhannya. Jadi orang-orang Kristen itu kalau di gereja itu, Pak, itu kan nggak bener, Pak, sembayangnya. Orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen itu. Tapi mereka itu yakin sekali. Karena yakin sekali, semangat sekali sembayangnya. Kalau sembayang dalam bentuk nyanyi-nyanyi, nyanyinya, lihat itu, semangat. Kalau sembayang dalam bentuk nangis-nangis, nangisnya juga, Pak, semangat. Ya, padahal semakin semangat semakin salah, semakin serius semakin salah, karena nggak bener agamanya. Kita ini, salat kita ini bener, syariat kita bener, agama kita bener, tapi kurang diyakini, kurang diimani, sehingga datang ke masjid kelengsa, males, pakai kaos oblong, salat sekadarnya, nggak ngerti apa yang dibaca. Ya, selesai sholat ya nggak ada pengaruhnya apa-apa. Lah ini, Pak, ya, kusala, males. Ya, sholatnya orang munafik itu males. Ya, kalau isya, subuh, berat, itu, Pak, orang munafik. Nah, mari bahas sekalian yang kami hormati. Jadi iman ini mesti nampak dalam sholatnya itu. Sholatnya gegap gempita, menunjukkan orang-orang yang sholat dengan penuh gairah dan semangat, dan dilakukan dengan penuh ketawaduan, tadarruan, dilakukan dengan penuh kekhusyuan, sehingga menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ini terasa bahwa dirinya adalah hamba Allah, yang merendahkan diri dengan penuh kepasrahan dan ketundukan. Itu rasanya seperti itu, Bapak sekalian. Di dalam salat itu kemudian berdialog, terasa fuqara ilallahnya, merasa butuh kepada Allahnya itu sedemikian rupa. Dan mari kita lakukan seperti itu dan konsentrasi khusyuk, ya, sedemikian rupa sehingga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan sesuatu kepada kita ini, yaitu kekuatan ruhiyah, kekuatan batin ini, sehingga orang-orang Islam adalah orang yang memiliki kebesaran jiwa dalam membangun hidup dan kehidupannya, tidak menjadi manusia-manusia yang kerdil, tapi menjadi manusia-manusia yang besar, yang mampu tampil dalam gelanggang kehidupan ini, mewarnai kehidupan ini, memimpin kehidupan ini. Bapak sekalian, itu pengaruh apa? Salat. Pengaruh apa, Pak? Salat dalam hidup dan kehidupan ini. Nah, kemari ya kita lakukan salat ini sedemikian rupa, jangan sampai ya sukaro, kusala, apalagi sahun, yuraun, ya, tetapi kita jadikan salat itu seperti itu. Dan mari kita jadikan salat ini sebagai sarana untuk rekreasi, Pak. Rekreasi. Nah, sekalian, orang rekreasi kembali ke mana? Ke Amerika, ke Jepang, ke luar negeri,
Oleh-olehnya capek Pak, bukan kreativitas, bukan kreasi Pak, bukan rekreasi, bukan kembali mendapatkan ide-ide baru Pak. Kalau kita ingin rekreasi, sholat. Rasulullah itu bersabda begini Pak, arifna bis sholah, hadis riwayat Ahmad, kum ya Bilal, fa'arifna bis sholah, berdiri Bilal dan biarkan kami ya rekreasi dengan sholat. Tuh Pak, kalau kita ingin memiliki kelapangan, memiliki kesenangan, memiliki kebahagiaan, ya Pak sekalian, hilang yang namanya sumpek-sumpek itu, pikiran-pikiran sumpek, ide-ide yang macet, pikiran-pikiran yang kerdil, supaya hilang semua, ya, beban-beban pekerjaan, beban-beban pemerintahan dan seterusnya itu bisa lenyap semua. Caranya sholat Pak, duduk nonton film, tidak nonton film apalagi ke diskotik Pak, apalagi minum-minum Pak, rokok. Sekarang ini pelarian orang-orang itu kalau ada masalah kan apa Pak? Minum, rokok, minum dan sebagainya. Orang Islam sholat. Nabi mengatakan arifna bis sholah, arifna bis sholah. Nah, mari kita rasakan dan kita nikmati sholat ini sebagai sarana rekreasi kita, kembali untuk menemukan kreasi di dalam hidup ini dengan apa? Sholat. Saya kira demikian Bapak dan sekalian, apa yang dapat kami sampaikan dalam kesempatan ini kaitannya dengan hubungan antara iman dengan apa? Iqamatus sholat. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Dan kita sudah dengan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.